Jadi kemana-mana pun berdua. Tidak mungkin dia dipisah. Kalau dipisah mati. Orang Jawa punya simbol untuk cinta yang sejati itu diibaratkan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita tentang filsafat Jawa. Trisno kuwi jalaran saka kulino. Kita masuk ke simbolisme dulu sebelum ke konsepnya ya. Kalau kemarin simbolnya kan di belakang wayang-wayang itu. Sekarang kita taruh di depan untuk memahamkan. Orang Jawa punya simbol untuk cinta yang sejati itu diibaratkan seperti Mimi lan Mintuno. Kalian pernah dengar nggak kata-kata ini ya? Kalau kalian Gen Z nggak kenal itu, yang generasi saya pasti sering. Jadi Mimi itu sejenis binatang. Mungkin kalau bahasa Indonesianya belangkas. Apa ya kalian? Belangkas itu ya. Saya susah nyari. Ya saya ngerti lah gambarnya itu, kamu cari sendiri, googling nanti. Bukan undur-undur loh. Itu bukan kok dibesarkan begitu ya, besarnya telapak tangan gini. Yang perempuan lebih besar, yang laki-laki di depan. Jadi belangkas ini laki-laki dan perempuan kalau dia satu pasang itu sudah tidak bisa dipisah. Jadi dia termasuk binatang yang monogami. Jadi ayo nikah sekali seumur hidup sudah. Jadi tidak ada kok Mimi Mintuno itu poligami. Jadi kalau ada orang bilang, kamu kelakuanmu kayak binatang, gonta-ganti pasangan. Tapi kalau pasangannya Mimi lan Mintuno, tidak. Jadi kemana-mana pun berdua. Tidak mungkin dia dipisah. Kalau dipisah, mati. Jadi Mimi lan Mintuno itu kalau dipisah, mati. Jadi yang di depan yang laki-laki, yang di belakang yang perempuan. Jadi laki-laki lebih kecil. Perempuan lebih besar karena dia sambil bawa telur-telur nantinya. Jadi dia ini seumur hidup sudah. Kalau sudah gandeng, ya gandeng sudah. Kadang-kadang kalau sudah mati sama orang Jawa dijadikan hiasan dinding. Jadi untuk sebagai simbol cinta sejati. Nah, cari ya nanti gambarnya buat anumu. Di tembok kosmo, Mimi lan Mintuno. Meskipun kamu jomblo tidak apa-apa lah. Biar pokoknya punya gambaran tentang cinta sejati. Asal tidak dipisah dari pasangannya, dia umurnya panjang. Kalau dipisah, mati tadi ya. Kalau dimasak, harus bareng. Dimasak mau dimakan, dia harus bareng. Kalau tidak dimasak salah satu, beracun. Jadi Mimi lan Mintuno itu kalau dia dimasak salah satu saja, jangan dimakan. Beracun dia. Masaknya harus bareng berdua. Nah, itu hati-hati ya. Ya saya tidak tahu bahwa ada warung yang menjual belangkas ini. Terus kamu tanya ini tadi masaknya sendirian atau bareng pasangannya. Itu kalau sama pasangan yang lain mungkin lebih beracun lagi dia. Jadi dia harus dimasak bareng pasangannya. Karena racun di yang satu itu penawarnya racun di yang lain. Itu simbol cinta yang sejati di dalam budaya Jawa. Nah, nanti kalian cari ya. Saya tidak tahu orang Barat kenal tidak Mimi lan Mintuno ini. Ya mungkin istilahnya pakai bahasa Latin, bahasa asing ya. Baik. Zaman saya kecil di banyak rumah di desa-desa itu sering pakai hiasan dindingnya Mimi lan Mintuno ini. Mungkin kamu cari di rumahnya kakek-kakekmu mungkin ada. Baik, ini simbol pertama. Jadi ya budaya Jawa juga punya concern tentang konsep cinta, tidak hanya Barat.
Tidak hanya dulu Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan kita di Jawa juga dalam cara membahas cintanya. Tidak hanya dulu Jalaluddin Rumi dan kawan-kawan kita di Jawa juga dalam cara membahas cintanya. Simbolisme kedua itu pasangan dewa Bathara Kamajaya dan Dewi Komoratih. Ini biasanya kalau ada upacara 7 bulanan di Jawa, terus mecah degan kelapa muda, itu di luarnya digambari 2 dewa ini. Sama maknanya, untuk menggambarkan cinta yang sejati. Kalau di wayang, Bathara Kamajaya itu putranya Bathara Ismaya atau Semar. Dia dikenal sebagai dewa cinta. Dewa cintanya Jawa, wayang ya. Parasnya tampan, budinya luhur, punya panah asmara. Jadi kalau kalian dipanah dengan panahnya Dewa Kamajaya ini, ya kalian akan jatuh cinta. Itu mirip ya kalau di Yunani ada Cupid. Nah itu juga kan yang membawa panah asmara. Punya pasangan Dewi Komoratih, ini putri Bathara Soma. Digambarkan sangat cantik, lembut, sayang, dan setia dengan suaminya. Jadi 2 dewa ini disimbolkan sebagai cinta abadi, harmoni, setia. Di banyak upacara Jawa dilibatkan, khususnya yang berhubungan dengan perkawinan. Ya ada sih cerita khususnya. Kalau di wayang itu ada cerita satu ketika Kahyangan itu diserbu raksasa. Sementara Bathara Guru, raja langitnya, penguasa kadewatan, sedang semedi. Nah, tidak ada yang bisa membangunkan Bathara Guru ini. Akhirnya para dewa minta tolong Bathara Kamajaya ini. Karena dia punya senjata yang bisa membuat orang melek. Kalau orang jatuh cinta itu kan orang yang bergairah, bersemangat, dopaminnya naik. Nah, untuk membangunkan terus para dewa minta Bathara Kamajaya, mbok tolong panahmu arahkan ke Bathara Guru, biar dia bisa bangun. Gampanglah nanti kalau marah kita bantu menjelaskan. Dewanya dipanah asmara. Nah, ya karena situasi gawat terus dipanah Bathara Guru itu. Bangun memang, tapi beliau marah luar biasa. Sampai kemudian mata ketiganya terbuka, mengarah pada Bathara Kamajaya. Ya terbakar, hangus sampai habis Bathara Kamajaya ini. Melihat suaminya terbakar, ya Dewi Komoratih tidak rela. Beliau ikut masuk ke dalam api yang membakar Bathara Kamajaya. Dua-duanya sama-sama hangus, jadi abu. Nah, terus tidak tega Bathara Guru, terharu oleh cinta 2 dewa ini. Akhirnya dibangkitkan lagi dalam bentuk rasa cinta, daya cinta, yang Kamajaya dalam diri laki-laki, yang Komoratih dalam diri perempuan. Jadi mereka ditakdirkan, kalau bahasa wayangnya itu mancing. Mancing itu mirip kalau istilah tasawufnya tajalli. Masuk ke dalam orang yang sedang jatuh cinta. Jadi kalau kalian sedang jatuh cinta, itu kalau versi cerita ini ya, berarti Dewa Kamajaya itu sedang hadir mancing dalam dirimu. Yang perempuan juga begitu. Ya, saya tidak tahu kalau pas kalian bertepuk sebelah tangan itu mungkin hanya
Dewa Komajaya saja yang turun komoratinya enggak. Mungkin Dewa Komoratinya lihat, alah mancingnya kok yang kayak gitu, enggak seneng saya. Baik, tapi ini simbol cinta yang abadi ya. Jadi rasa cinta yang dalam. Baik, ini juga akan sering kalian temui sebagai simbol cinta dalam budaya Jawa. Kita lanjutkan. Masih ada yang populer. Di Jawa, orang banyak menyebut-nyebut dua ini. Ya, Rama dan Sinta, Romo dan Sinto. Ini simbolisme cinta yang berat untuk ditanggung. Saya tidak perlu cerita ya bagaimana kisahnya Romo dan Sinto. Ini kita belajar makna cinta apa sih yang biasanya diambil dari Rama dan Sinta ini. Meskipun belakangan saya lihat ada banyak yang nafsir aneh-aneh. Tapi sebenarnya maunya yang pertama Rama dan Sinta ini kan menikah melalui sayembara, kemudian diasingkan di hutan dan lain sebagainya, hidup sengsara, terus terpisah lagi ketika diculik oleh Dasamuka. Jadi perjalanan cinta yang sangat berat. Setelah diselamatkan dari Dasamuka, muncul gosip aneh-aneh yang membuat kemudian Rama melakukan upacara untuk membakar Ibu Sinta biar jelas bahwa masih suci. Mengapa? Menghindari gosip. Menghindari suara-suara negatif. Dan Rama yakin 100% istrinya suci, tapi dia ingin menyelamatkannya dari suara-suara yang negatif dengan cara upacara tadi. Ada beberapa yang menurut saya penting dalam pelajaran cintanya Rama dan Sinta ini. Nanti kapan-kapan ya kita bahas full. Cuma ini trailernya saja. Ya karena ngaji kita kan sering sekali bahas tema-tema cinta itu ya. Jadi pelajaran pertama apa? Cinta itu tidak sekedar rasa. Jadi tidak sekedar kebucinanmu, tapi kesanggupanmu untuk menanggung narasinya, ceritanya, lika-likunya, dinamikanya. Jadi tidak bisa kalian mencintai kok nyari enaknya saja. Itu bukan cinta. Cinta itu dituntut kita untuk sanggup menanggung ceritanya. Seperti Rama dan Sinta, ada pengasingan, ada penculikan, ada fitnah, kemudian ada hidup berjarak dari yang dicintainya. Jadi cinta sejati akan kelihatan bukan saat bahagia, tapi saat muncul ujian. Jadi tresno itu bukan tentang aku nyaman bersamamu, tapi apapun yang terjadi aku siap menemanimu. Nah, iya. Jadi itulah Rama dan Sinta. Meskipun sudah diculik berpuluh tahun, balik masih diterima. Kenapa? Karena bukan sekedar nyari senangnya saja. Oke, ini pelajaran pertama dari kisah Rama dan Sinta. Pelajaran kedua, kesetiaan itu bukan sesuatu yang bisa dipamerkan atau bisa diperlihatkan kemana-mana. Kesetiaan itu laku yang sunyi. Dewi Sinta itu waktu diculik Rahwana, dia setia dengan suaminya, dan itu ya perjalanan yang sunyi, tidak ada yang ngawasi. Satu-satunya yang ngawasi ya dirinya sendiri. Bahkan kemudian orang memfitnah beliau, menganggap beliau tidak mungkin diculik seorang penjahat besar yang sakti, yang luar biasa segalanya punya, kok tidak diapa-apain. Pasti diapa-apain itu kan gitu, suara-suara dari luar. Jadi ini memang benar perjalanan yang sunyi. Kesetiaan itu pertama-tama tidak kelihatan di luar, tapi tegas di dalam.
Maka kalian bisa tertipu kalau hanya melihat dari luar. Karena luar itu bisa saja cuma acting. Bisa saja sekarang ada pamrihnya, terus gayanya kelihatan setia sekali. Tapi begitu yang dipamrih hilang, bisa ditinggal kalian. Maka setia itu jalan sunyi. Tidak akan ada orang mengapresiasi. Karena tidak kelihatan memang. Atau seandainya kelihatan pun mungkin orang mewajarkan saja. Padahal itu perjuangan berat. Misalnya ya kasih contoh. Misalnya di kita banyak keluarga kurang mampu. Terus suami istrinya pisah. Satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri ngurusi anak, ngurusi apa itu. Ini kan satu-satunya yang bisa menolong adalah kesetiaan. Dan itu perjuangan sunyinya masing-masing. Tidak ada orang tahu. Bahkan seandainya orang tahu pun orang akan bilang, ya wajarnya memang begitu. Biasanya ya harus begitu, mau gimana lagi. Kan orang selalu begitu. Orang tidak melihat betapa beratnya perjuangan untuk setia itu. Dan ini dicontohkan oleh Dewi Sinta. Ya termasuk Rama. Rama kan juga berarti pisah berpuluh tahun. Tapi toh ndak nikah lagi. Padahal kalau mau kan ada itu adiknya Rahwana yang naksir. Ada raksasa-raksasa yang senang dan lain sebagainya. Tapi tetap setia dengan istrinya. Tapi ya lagi-lagi itu perjalanan yang sunyi. Mulia tapi tidak diapresiasi secara berlebihan, secara luar biasa. Jadi kalau tujuanmu hanya dipuji orang, kesetiaan tidak akan kelihatan. Baik, itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga. Cinta tidak selalu menang. Kalau dalam ceritanya Rama, cinta itu di bawah dharma, di bawah tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh Rama. Termasuk tadi melakukan upacara ujian dengan api tadi. Jadi, tapi memang demikianlah cinta yang dewasa. Di situ saya tulis. Cinta punya pelajaran pahit. Yang pertama apa? Cinta yang sudah dewasa itu tidak selalu minta dimanjakan. Setiap orang punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab mungkin budaya, punya tanggung jawab etik, punya tanggung jawab religius. Cinta seringkali hadir dalam rangka mendukung pemenuhan tanggung jawab tadi. Sehingga kalau dalam ceritanya Rama, itu dharmanya didulukan. Cintanya kemudian. Ini salah satu ayat cinta yang pahit. Saya tahun lalu itu yang bikin syair yang dinyanyikan oleh Iwan Fals itu kan, saya kasih judul syairnya Ayat Cinta Paling Pahit. Ayat cinta paling pahit itu ketika cinta sadar bahwa dia tidak bisa selalu senang-senang, terlalu dimanja, memanjakan atau minta dimanjakan. Bahkan ada kalanya cinta memang menuntut harus berpisah. Dan itu pahit. Cinta itu ingin nyambung tapi menuntut kita harus berpisah. Kalau dulu saya lupa di sesi ngaji filsafat yang mana, contohnya bukan kok kalian LDR-an. Tapi contohnya adalah ketika seorang ibu harus berpisah dengan anaknya. Harus nyapeh anaknya, harus melepas anaknya berjuang, menjauh. Itu sakit. Tapi kalau tidak rela dengan itu, anak ini tidak akan berkembang, tidak akan mandiri, tidak akan dewasa. Itulah cinta. Maka pelajaran dari cinta itu ya, cinta tidak selalu menang dengan hasil yang menyenangkan. Bahkan ada kalanya cinta itu justru kemuliaannya terletak pada beratnya perjuangan, bahkan
ketika dia kalah oleh kehidupan. Bayangkan misalnya kisahnya Romeo and Juliet atau kisah-kisah cinta yang lain. Kan sebagian besar sad ending. Akhirnya mengenaskan, tapi justru jadi cerita cinta yang mengagumkan. Laila Majnun, kurang ngeri apa kesengsaraan cinta mereka. Kamu membayangkan harusnya kan kayak film-film ini kalau sudah sesusah itu akhirnya happy ending. Tapi toh akhirnya sad ending. Tapi tetap tidak kehilangan kemuliaan, keagungan cintanya. Bisa saja malah sebaliknya kalau dia sukses. Romeo sukses nikah dengan Juliet. Wah, terus ceritanya bisa macam-macam. Mungkin ada selingkuh lah, ada gegeran beli rumah, ada bisa macam-macam urusannya. Tapi justru ketika terpotong di situ, kita sekarang menceritakannya jadi dahsyat. Nanti kalau Laila Majnun itu jadi menikah, tidak akan lahir puisi-puisi luar biasa dari seorang Majnun. Ini sih satu sisi, makanya saya sebut kadang cinta itu pahit. Tapi justru dalam pahitnya cinta terkandung kemuliaan dan kedahsyatannya. Perjuangan-perjuangan hebat di level apapun biasanya landasannya cinta. Para pahlawan yang berkorban untuk bangsanya, ya karena mereka cinta tanah airnya. Orang tua yang berkorban untuk keluarganya, ya karena mereka mencintai keluarganya. Jadi, ini pelajaran ketiga dari kisahnya Rama dan Sinta. Bagaimana cinta itu tidak selalu menang, tapi kalah pun dia masih bergumul, masih bisa memamerkan keagungannya. Karena kadang-kadang di momen-momen kalah itu cinta menampakkan ketulusannya. Dan itu mengagumkan. Baik, ini simbolisme ya dari Rama dan Sinta yang sering dipakai di Jawa sebagai simbol pasangan ideal. Sama seperti Betara Kamajaya dan Dewi Kumaratih tadi, sama seperti Mimi lan Mintuna. Ya, ini ilustrasi saja biar teman-teman paham gaya orang Jawa memahami cinta. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Tadi terjemahannya, cinta itu lahir disebabkan oleh terbiasa. Jadi orang Jawa menganggap lebih melihat cinta itu proses, tidak sekedar ledakan emosi. Jadi cinta itu bukan perasaan yang spontan. Mungkin saja sih spontanitasmu itu ketertarikan yang kuat, tapi itu belum cinta. Cinta itu hasil laku yang panjang. Kita menemani, kita merawat, kita memahami, kita menerima. Cinta lahir dari kesetiaan dalam keseharian, bukan dari sensasi yang sesaat. Orang Jawa percaya perasaan bisa berubah, tapi kebiasaan yang dijaga akan melanggengkan rasa. Coba perhatikan, kenapa sih ada orang yang sampai tua masih saling mencintai? Karena kulino. Sudah terbiasa menjalani hidup berdua, rasa sudah bertaut sedemikian rupa. Coba tanya simbahmu, coba tanya orang tuamu, ayah ibumu. Mereka sudah saling bertaut. Ditinggal salah satu sulit menjalani hidup dengan nyaman. Kenapa? Sudah terbiasa. Misalnya orang tuamu, bapakmu sedang tugas jauh kemana. Ibu yang padahal biasanya beliau melayani, itu pun ya di rumah rasanya sepi, kebingungan. Kenapa? Terbiasa hidup bersama, berdua. Jadi kulino. Padahal kalau tadi dasarnya hanya ketertarikan, coba diinventaris. Yang membuat tertarik apa? Cantiknya. Kalau sudah tua,
Cantiknya kan sudah pergi, tapi kok masih setia? Karena kulino. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang filosofi kulino. Jadi yang dimaksud tresno jalaran saka kulino itu ya menetapnya cinta, mengakarnya cinta. Itu karena kita terbiasa. Jangankan yang sudah nikah lama, mungkin kalian yang iseng-iseng pacaran sekian bulan kan rasanya juga ada keterikatan tertentu. Biasanya pagi-pagi kuliah gini saya dijemput, sekarang tidak ada yang jemput. Itu kan mulai terasa. Kenapa? Ada kebiasaan yang berjalan bersama. Jadi makna dasarnya itu, cinta itu proses, tidak sekedar alat atau jalan untuk senang-senang letupan emosi. Saya pernah ditanya ini, tak jawab sekarang ya, lebih detail. Dulu waktu ditanya jawaban saya tidak detail. Mengapa sih cinta pada pandangan pertama itu kadang tidak langgeng? Kadang ya, saya tidak bilang selalu. Mungkin awalnya cinta pandangan pertama, tapi kan terus kulino tadi. Tapi kalau dia hanya berhenti pada pandangan pertamanya, pandangan pertamanya itu kan mungkin terpesona wajahnya, terpesona senyumnya, terpesona gagahnya, terpesona lembutnya. Ini kan kesan pandangan pertama. Kalau berhenti di situ, kemungkinan langgengnya sulit. Kenapa? Yang pertama, karena kesan pada pandangan pertama itu lahir dari proyeksi, bukan pengenalan. Proyeksi itu gini loh, misalnya kalian lihat, senyumnya, misalnya kan. Terus kamu membayangkan alangkah bahagianya kalau aku tiap hari melihat senyum itu. Itu namanya proyeksi. Cantiknya, seneng ya kalau punya pasangan kayak gitu, nanti kemana-mana orang iri semua mesti. Itu proyeksi. Yang perempuan juga begitu. Anak ini gagah sekali ya, punya pasangan kayak gini, tak pamerin kemana-mana. Ini mapan hidupnya, berarti saya nanti nyaman sudah. Itu semua proyeksimu di awal. Itulah pandangan pertama. Jadi yang bunyi tidak sekedar ketakjubanmu, tapi kamu memproyeksikan harapanmu, fantasimu, kekosongan batinmu yang diisi dia. Itu kalau kamu berhenti di situ saja, tidak ada proses pengkulinaan, pembiasaan selanjutnya, mungkin kamu akan kaget, kecewa, dan mundur. Saya membayangkan punya pasangan secantik ini, hidup nyaman, tentram, seneng-seneng. Sekarang kok jatuhnya malah susah ya. Di mana-mana digodai orang, di mana-mana orang tatapannya berbunyi, kok mau ya perempuannya, itu mungkin gitu ya. Jadi kamu terus merasa tidak nyaman. Proyeksimu berubah, hancur, tidak terwujud. Itu yang membuat kemudian kelanggengannya jadi terputus. Alasan kedua, pandangan pertama itu banyak digerakkan oleh emosi. Kayak kita waktu marah, waktu kecewa, itu kan yang menggerakkan emosi. Kalau cinta ya nanti ada hormon-hormon dopamin, terus adrenalin keluar, ketertarikan biologis. Yang seperti ini kan turunnya cepat. Jadi cinta yang sekedar ketertarikan sesaat. Ya memang, cinta pandangan pertama itu dahsyat, meledak-ledak. Kalian tidak bisa tidur malamnya, mungkin berminggu-minggu terbayang-bayang dia terus. Kenapa? Hormonmu sedang berlimpah ruah, dopaminmu meningkat tajam. Tapi kalau pada saatnya ini merusut jumlahnya, kan ada kapan itu saya bilang, ini ya jumlahnya tidak bisa stabil terus. Tambah panjang ya tambah rasanya tidak seheboh awalnya. Jadi kalau kalian hanya mengandalkan rasa materi melalui pandangan pertama, kemungkinan langgengnya susah.
Mungkin nikah terus tahun pertama, tahun kedua rasanya tidak cocok, terus ada yang pisah, ada yang cerai, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu mungkin karena dasarnya hanya impresi awal, pandangan pertama. Yang ketiga, kenapa yang seperti itu tidak langgeng? Ya karena belum diuji, belum teruji. Iya sih sekarang sedang enak, sedang senang. Besok kalau susah, ayo. Kalau pas konflik, kalau pas kecewa, kalau pas jenuh, kalau hidup ini berubah, apa dia juga mau tetap berkomitmen? Jadi tadi proyeksimu ingin enak, ternyata tidak enak. Ketika tidak enak, apa kamu masih mau melanjutkan? Nah, kalau di Genzi itu, kalau versinya Genzi biasanya, Genzi saya bilang kan dasarnya passion, senang tidak senang. Itu kemungkinan besar kamu milih pisah. Makanya tidak usah heran, kapan itu saya baca ada berita, tingkat perceraian di Indonesia meningkat terus. Dan itu menarik. Kadang-kadang seiring dengan meningkatnya tingkat ekonomi. Tambah makmur. Iya, tambah ingin nyari yang lain. Nyari proyeksi baru. Berarti ya, tidak hanya pandangan pertama, berarti ya ada pandangan kedua, pandangan ketiga. Ingin ganti yang lain. Karena mungkin itu tadi nikahnya nyari enaknya saja. Nah, enak sih, tapi sekarang terus ekonominya naik jadi lebih enak. Akhirnya ya ingin nyari pandangan yang lain. Bosen punya pasangan kayak gini terus misalnya, terus ingin ganti yang lain. Baik, ini ya bagi yang bertanya, kenapa sih cinta pandangan pertama itu? Kalau hanya berhenti di pandangan pertama, resiko. Itulah kenapa orang Jawa tadi ya menetapkan filosofi cinta itu tidak berdasar pandangan pertama, tapi pembiasaan. Kulino. Kulino itu terbiasa dijalani berulang-ulang sampai menjadi bagian dari diri kita. Karena sekian lama sudah terbiasa hidup bersama dia, kita saling melengkapi, saling mendukung. Pada akhirnya jadi terbiasa. Kalau tidak ada dia, hidup kita tidak lancar, tidak nyaman. Itu kulino. Dan itu akan sangat menguatkan cinta. Jadi awalnya mungkin memang tresno, rasa, ada getarnya, ada rindunya, ada gelisahnya. Tapi kalau rasa ini tidak diolah dengan benar, apalagi hanya berhenti di rasa, ya usia percintaannya tidak akan lama. Maka perlu kulino. Kulino itu misalnya gini, di situ saya ilustrasikan ya. Menyapa tiap hari dengan sabar. Kalau pasangannya mengeluh didengarkan. Kalau menasehati tidak menggurui, tidak memaksa. Senantiasa hadir saat dibutuhkan. Kalau kita terus-menerus begini, kulino sudah. Itulah kenapa dulu kita belajar filsafat cintanya Plato, pasangan kita itu disebut belahan jiwa. Karena tidak utuh hidup kita, tidak utuh jiwa kita kalau dia tidak ada, tidak hadir. Jadi hidup jadi lebih nyaman, lebih membahagiakan kalau ada pasangannya. Yang kalau dalam bahasa Inggris kan kemudian belahan jiwa ini diserap jadi istilah soulmate. Ya, jadi pasangannya jiwamu. Oke, wah, tapi sekarang banyak yang sudah nawa itu tidak nikah. Saya baca berita-berita, itu kan Genzi banyak kan yang sudah nawa itu tidak nikah. Lo belahan jiwamu kasihan lo. Jangan-jangan belahan jiwamu kesepian. Dia nunggu-nunggu, kamu tidak nabrak-nabrak, tidak datang-datang. Baik. Nah, kulino juga nanti berhubungan dengan rimo. Orang kalau sudah kulino, yang penting dia hadir dalam hidupku. Tidak banyak menuntut macam-macam. Nerimo itu maknanya tidak sekedar pasrah. Kalau di Jawa nerimo itu dimaknai tidak ngege mongso.
Gege mongso itu memaksakan waktu. Biarlah semua berjalan sesuai prosesnya. Makanya ada istilah kulino. Jadi ya mungkin awalnya biasa tapi tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Kenapa? Sudah kulino. Jangan dipaksakan. Jangan, Pak saya ingin begitu jatuh cinta langsung mawaddah warohmah. Nggak gampang. Nggak gampang. Perlu kulino dulu untuk bisa masuk ke level mawaddah warohmah. Untuk bisa kulino ya kita harus menerima dia apa adanya, tidak menuntut, tidak mengkomplain, bersama-sama melengkapi ketidaksempurnaan. Nah, itulah filosofinya kulino. Jadi puncaknya cinta dalam masyarakat Jawa bukan romantikanya, bukan happy ending menikahnya, tapi kesediaan untuk tetap berbuat baik, memberikan yang terbaik pada yang dicintai, apapun yang dirasakan, apapun yang didapat. Nerimo tadi. Dan itu bisa lahir kalau kita kulino. Kalau kita terbiasa. Makanya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau sudah mengalami fase kulino, insya Allah cintanya sudah mengakar. Ada perubahan apapun kita terima. Kenapa kita terima? Karena ketidakhadirannya dia itu eksistensial. Kalau saya berpisah dengan dia, eksistensiku runtuh. Diriku sebagai manusia tidak lengkap. Nah, baik. Jadi kulino yo pembiasaan, kita terbiasa. Maknanya apa? Yo kita melakukan segala yang terbaik pelan-pelan sampai kita terbiasa dengan dia dan merasa tidak bisa lagi berpisah dengannya. Disitulah cinta sudah mengakar. Sekarang apa yang harus dilakukan, dikulinokan biar cinta semakin mantap? Perilaku cinta itu ada 3 yang ideal dalam filsafat Jawa ya. Yang pertama ngayomi, yang kedua ngayemi, dan yang ketiga nguwongke. Ngayomi, ngayemi, nguwongke. Kita bahas dulu yang pertama, ngayomi. Ngayomi itu cinta yang melindungi. Ada yang pakai istilah protektif tapi tidak posesif. Tentu saja karena aku cinta, aku ingin engkau terhindar dari bahaya. Aku ingin engkau jauh dari kesulitan hidup. Tapi tidak posesif. Karena kalau posesif ingin mendominasi. Kamu harus ikut aku. Hanya aku yang boleh kamu turuti dan lain sebagainya, itu posesif. Tapi cinta itu ngayomi. Ngayomi itu memberi rasa aman. Cinta tidak membuat kita cemas. Tidak membuat kita takut kehilangan atau takut hukuman. Saya mau melakukan ini, tapi nanti kalau dia tidak setuju terus pergi dariku gimana? Ini kita masih memberikan rasa takut. Tapi cinta yang ngayomi itu membuat yang dicintai aman. Membuat yang dicintai tidak takut, tidak insecure, tidak overthinking. Nah, ini ngayomi namanya. Cinta yang ngayomi itu tidak mengontrol, tidak memeras emosi, tidak menjadikan aku mencintaimu sebagai alasan untuk mengkekang kita. Itu ngayomi. Kalau peribahasa Jawanya, tresno ora dadi pager nanging dadi payung. Jadi cinta itu bukan yang memagari, memenjara, tapi yang memayungi kita. Itu ngayomi. Memayungi itu kan melindungimu biar tidak kepanasan atau kehujanan. Kamu mau jalan kemana, ayo. Tidak apa-apa. Itu namanya ngayomi. Tapi kalau mageri, kamu dikasih pagar tidak bisa kemana-mana tanpa seizinku. Atau kamu di seputar pagar itu aja, jangan kemana-mana. Ini yang posesif. Jadi cinta
Itu harus ngayomi. Itu perilaku cinta khas Jawa. Ngayomi itu kan sangat sayang dengan kita tapi membebaskan, tidak mengekang. Itu ngayomi. Yang kedua, ngayemi. Ayem itu tentram. Cinta itu mensejahterakan, menentramkan batin. Cinta itu membuat kita teduh, membuat kita hening. Tidak selalu riuh. Tidak kok terus meledak-ledak terus, tidak. Ayem saja. Tenteram saja. Nyaman hidup kita, tidak lelah, tidak penuh drama, tidak tegang terus. Ngayemi itu membuat kita leluasa jadi diri kita. Kan banyak orang karena saking khawatirnya ditinggalkan yang dia cintai, dia mengubah dirinya. Atau pura-pura acting sekiranya yang dicintai tidak pergi. Dan itu pasti melelahkan. Misalnya di depan pasanganmu, kamu tiap hari acting. Karena kamu tahu pasanganmu sukanya yang begini. Kamu acting begitu terus. Padahal itu bukan tipemu. Saya ini agak introvert Pak misalnya. Tapi pacar saya maunya ekstrovert terus. Maunya hura rame-rame terus. Saya kan harus latihan begitu Pak. Kalau tidak begitu nanti saya ditinggal. Kita palsu. Memalsu diri itu capek. Kamu kelelahan. Loh kalau kamu seperti itu berarti cintamu tidak ngayemi. Tidak menenteramkan. Tidak mensejahterakan. Kamu tidak jadi dirimu sendiri. Maka cinta yang ngayemi itu nalika aku karo kowe, aku ora kudu pura-pura. Aku tidak perlu palsu, tidak perlu pura-pura. Apa adanya. Dan aku apa adanya pun kamu tetap menerimaku. Ini ngayemi. Seneng aku. Aku jadi diriku sendiri yang kadang-kadang juga tidak sebagus-bagus amat. Tapi ya kamu tetap menerima. Aku salah, kamu terima. Meskipun nanti kamu nasihati, kamu luruskan. Ini cinta yang ngayemi. Ada lagi yang ketiga, cinta yang nguwongke. Nguwongke itu cinta yang memanusiakan. Orang yang mencintai melihat yang dia cintai sebagai manusia, sebagai wong. Jadi, bukan milik, bukan properti, bukan sekedar jalan untuk melampiaskan ego kita, bukan sekedar status atau obat atas luka batin kita, enggak. Kan ada kan yang punya pasangan untuk status. Teman saya punya pasangan semua Pak, saya enggak punya. Sudahlah tak pura-pura nyari. Enggak apa-apalah. Terus jadi pasanganmu itu hanya jadi pelampiasanmu untuk menjaga statusmu. Ini tidak nguwongke. Tidak memposisikan dia seperti manusia, kamu jadikan dia barang, kamu jadikan dia properti untuk memuaskan egomu saja. Atau kadang-kadang kamu habis patah hati terus, mungkin enak kalau ada pengobat luka sementara untuk menutupi luka ini. Ini kamu tidak mikir dia, kamu hanya mikir kepentinganmu. Ini kamu tidak nguwongke. Jadi cinta yang nguwongke itu cinta yang mengizinkan yang engkau cintai menjadi dirinya sepenuhnya. Mengizinkan dia tumbuh. Tidak takut kalau dia berubah. Tidak ingin mengubah dia seperti versi yang kita inginkan. Itulah nguwongke. Menganggap kita ya manusia. Punya keinginan sendiri, punya kehendak sendiri, punya cita-cita sendiri. Yang silahkan diwujudkan. Justru hadirku sebagai yang mencintaimu akan mendukung itu semua. Mungkin kita berbeda jalan, tapi dengan berbeda itu kita berdua kalau ketemu jadi lebih kuat.
jadi lebih tangguh. Ini namanya nguwongke. Baik, yo lawan yang nguwongke itu tadi ya menganggap jadi seperti barang dimiliki saja. Jadi media untuk senang-senang saja, memenuhi ego. Atau sebagai pelampiasan saja. Berarti kita tidak nguwongke dia. Oke ya, baik kita lanjutkan. Jadi ini beberapa perilaku cinta yang penting untuk tresno jalaran saka kulino. Berarti mari kita lakukan, kita kulinokan 3 hal. Ngayomi, ngayemi, dan nguwongke. Ini kita biasakan terus akan membentuk rasa cinta yang jauh lebih dalam. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ini mulai agak dalam ya, cinta kepada Tuhan. Kalau dalam konteks tresno jalaran saka kulino. Ambil nafas sebentar. Semoga kalian tidak jadi putus asa ya. Aduh Pak, ternyata selama ini belum yang sejati, padahal gombalnya sudah sejati. Tapi ternyata masih harus belajar lagi tentang cinta.